Halo, masih di channel berfisika.com. Ya, kita lanjutkan lembar tugas mahasiswa Fisika Dasar 1B ITB nomor 13. Nanti setelah nomor 13, 14 dan 15 selesai ya. Nah, jadi kita ketemu dengan grafik ya. Jadi memang grafik ini sangat-sangat favorit di dunia perfisikaan ya. Jadi kalau ada konsep apa tentang grafik itu ada dua biasanya yang dianalisisnya. Biasanya yang pertama itu turunan, berarti apa, kemiringan atau gradiennya. Yang kedua itu integral, itu apa, luas ya. Jadi cuma dua teman-teman ya. Secara umum ya, kalau secara khususnya banyak pertanyaannya gitu. Ini mah hanya saya memberikan gambaran umumnya. Oke, kita baca saja. Dua gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada sebuah piringan bermasa 4 kilo dan meluncur di atas piringan es tanpa gesekan. Jadi eh, si piringan ini atau si benda ini berada di horizontal ya, dan dia lantainya licin. Jadi tidak ada koefisien. Jadi mu-nya sama dengan 0 ya. Kemudian gaya F1 arah plus X, jadi arahnya X. Memiliki besarnya 7. Nah, besarnya 7. Gaya F2 memiliki besar 9. Jadi dua-duanya ada nilainya ya. Gambar di samping memberikan komponen arah X dari kecepatan piringan. Jadi kecepatannya itu ada fungsinya ya, berubah-berubah terhadap waktu ya. Berapakah sudut antara arah tetap dari F1 dan F2? Nah, jadi F1 dan F2 ini ada arahnya, teman-teman. Ada sudutnya. Misalkan F1 mah ke sini gitu ya, lurus. Nah, tapi F2-nya memang konstan, F2-nya nilainya konstan. Tetapi dia katanya ada sudutnya nih. Nah, ini nih. Sudut antara arah tetap. Nah, arah tetap. Jadi F1 mah tetap. F1 itu tetap gitu. Dan F2, nah berarti F2-nya yang F2 juga tetap, cuman ada arahnya gitu, ada sudutnya ya. Oke. Ada I dan J maksudnya, arah X dan Y. Oke. Nah, dari grafik ini ya udah kita bisa meninjau gradien ya. Kita jawab ya. Nah, dari grafik, nah kita bisa meninjau, kita akan menemukan, kita akan menemukan atau mendapatkan lah ya, mendapatkan gradiennya ya, gradien. Oke. Berarti rumusnya gradien apa? Gradien itu kan perubahan sumbu Y dibagi perubahan sumbu X. Nah, di sini kan perubahan sumbu Y-nya adalah kecepatan ya, arah X dibagi dengan waktu. Nah, berarti kita bisa ambil yang ujung-ujungnya ya. Berarti ujung-ujungnya ini berapa? Ini 5 kan? Sampai sini 5. Nah, ini kan 4 5 ini sampai ini mulainya dari sini garis ke garis. Berarti ada 9 ya. 9 kurangi 0 ya, panjangnya gitu ya. Atau saya oke lah saya tulisnya sesuai data di situ ya. Sorry ya. Nah, berarti akhirnya di sini akhir kurangi awal. Nah, begitu ya. Bacanya seperti itu. Waktunya berarti akhirnya ini 3 kurangi 0 gitu ya. Berarti ini adalah 9 dibagi 3. Nah, berarti gradiennya adalah 3, teman-teman. Nah, berarti delta V per delta T apa? Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu itu kan percepatan, teman-teman. Berarti AX-nya udah ketemu nih. 3 meter per sekon kuadrat. Ya, I topi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan gayanya ada 2, berarti kita arahnya ke sumbu X kan. Berarti sigma Fx sama dengan MAX gitu kan. Nah, karena F1-nya konstan dan F2-nya ada sudutnya, berarti kita ambil F2-nya yang arah X. Berarti F2 arah X gitu kan. Karena kan dia ada sudutnya. MAX. Nah, berarti F1-nya itu adalah 7 ditambah 9 cos theta. Oke? M-nya 4, A-nya 3. Nah, jadi kita ambil yang arah X-nya, teman-teman kan. Kan kalau kita proyeksi nih, si F2-nya coba lihat. Ada F2X, ada F2Y ya. Jadi kalau F2X itu F2 cos theta yang samping ya. Kalau F2Y itu yang depannya. Berarti F2 sin theta seperti itu ya. Ya udah kalau kayak gini mah kan gampang. 9 cos theta sama dengan 7. Oh, 4 kali 3 12. Kenapa 7? Maaf ya. Kirain tadi jumlah. Seret 12. Nah, jadi cos theta-nya adalah 12 dibagi 9.
Sorry. Dikurangi dulu atuh. Maaf ya. 12 kali 7 5. Maksimal aja kos 1. Kenapa jadi lebih ya? Nah, jadi ini 12 dikurangi ini pindah ruas. Jadi 5 ya. Jadi 5/9. Jadi sudutnya adalah arkus dari kos ya. 5/9. Jadi sudutnya kira-kira sekitar 56 derajat. Itu ya. Oke, sudah ya. Beres ya. Jadi sudut antara F1 yang tetap dengan F2 yang membentuk sudut ya terhadap sumbu F1. Nah, itu adalah 56 derajat ya. Oke, dukung terus channel ini ya dan boleh bagikan ke semua orang atau ke semua teman-temannya di TPB ITB. Ada grup-grup kan? Boleh deh dibagikan biar ilmu ini sangat apa ya? Menyebar kemana-mana dan bermanfaat ke semua orang ya jadi teman-teman tidak lagi tuh bingung fisika dasar ya kan ada channel berfisika ya berfisika.com ya tombol subscribe-nya diklik dulu agar apa ini channel ini jadi maju ya dan berkembang sampai jumpa dan salam berfisika.com sampai jumpa di nomor 14 15 dadah.